Julukan Abu Lahab di dalamnya itu terkandung pujian, garis keturunan, tak memberikan dampak apapun. Ya percayalah, kami nggak pernah mendapatimu berdusta Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita akan membahas surah ke-111 yaitu surah Al-Lahab yang artinya adalah gejolak api. Ada 5 ayat di surah ini dan kita akan coba membahas seperti apa kemudian kisah di balik surah Al-Lahab gitu ya. Kalau kita melihat dari Al-Lahab, Al-Lahab ini adalah salah satu nama dari paman Nabi. Kira-kira seperti apa sih kisah di balik surah Al-Lahab ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dari judulnya adalah gejolak api begitu ya Ustadz ya. Sebenarnya kalau misalnya kita coba cari tahu clue-nya dulu Ustadz, seperti apa sih kemudian yang akan dibahas di surah Al-Lahab ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Lahab, surah yang tentunya di dalamnya ini terkandung begitu banyak bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Surah ini dari awal dan akhir bercerita tentang bagaimana potret buruk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki, tapi ternyata itu semua dikerahkan untuk memerangi agama Allah. Dari yang paling menakjubkan tentunya dari keluarga ini, keluarga tersebut sebenarnya kalau dilihat dari garis nasabnya, dari garis hubungan kekerabatannya, bukan orang jauh dari Rasulullah SAW. Dialah Abu Lahab, salah seorang anak dari Abdul Muttalib, kakek Nabi, yang juga merupakan abang dari ayahanda Rasulullah, Abdullah. Sebenarnya Abu Lahab ini bukanlah nama. Kalau dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan kunyah. Kunyah itu bisa diartikan dengan gelar atau nama panggilan. Ya, nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzza. Ya, tapi tentunya nama yang artinya itu penghamba bagi berhala yang disebut Uzza, ini nggak cocok dengan konteks Al-Quran. Yang memang misi Quran itu adalah untuk mengesahkan Allah. Jadi Quran tidak akan mentolerir bentuk penamaan yang bertentangan dengan keesaan Allah. Disebut nama seorang Abdul Uzza tentunya tak boleh. Ya. Maka dari itu Abu Lahab memang terkenal dengan julukan Abu Lahab. Apa arti Lahab? Usut punya usut, sebenarnya Abu Lahab ini orang yang berkulit putih. Sangat putih dan tampan. Tetapi kalau dia sudah sudah marah, itu wajahnya memerah. Dan jenggotnya yang panjang itu laksana api yang berkobar-kobar. Jadi sebenarnya julukan Abu Lahab di dalamnya itu terkandung pujian. Karena ketampanannya, karena gambaran tampilan fisiknya yang begitu baik. Namun ketika kata Abu Lahab ini nanti dipaparkan di tengah kecaman Allah terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya, maka kemudian digambarkan julukan yang sebelumnya punya konotasi positif, justru di balik surah ini digambarkan sebagai sosok yang begitu buruk dan negatif. Ini menunjukkan kepada kita timbangan seseorang di sisi Allah semata-mata karena ketakwaan dan amalannya. Ya, seorang tidak bisa mengandalkan aku kan paman Nabi, aku kan orang dekat sama Rasulullah. Nabi sendiri pernah mengatakan kepada putrinya, wahai putriku Fatimah, kalau kau tidak tingkatkan amalmu, maka tak bermanfaat sedikit pun nasabmu.
Ini ucapan Nabi kepada putrinya. Konon kita yang tentunya dari sisi nasab pun jauh dari Rasulullah. Maka dari itu ini menggambarkan satu pelajaran penting, ya, bahwasanya nasab, garis keturunan tak memberikan dampak apapun selama kita sebagai seorang hamba Allah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba dengan sebaik-baiknya. Oke, semua kita menanggung apa yang kita lakukan semua masing-masing begitu. Betul Ustaz, sekali. Di hari akhir nanti nggak berlaku tuh nasab siapapun begitu. Oke, kalau gitu langsung kita bahas saja mengenai surah Al-Lahab ini. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz juga, ini bagaimana kemudian sikap dari Abu Lahab begitu memiliki keponakan begitu ya Ustaz, dia adalah seorang nabi. Betul. Kemudian juga bagaimana dengan keluarga dari Abu Lahab ini sendiri ya begitu Ustaz, ya seperti apa nih Ustaz kisahnya? Ya, diceritakan dalam beberapa riwayat surah Al-Lahab ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mandat dari Allah untuk mendakwahkan Islam kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Jadi turun ayat wa anzir asiratakal akrabin. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi waktu itu Nabi Muhammad mengambil momen. Nabi menaiki sebuah bukit, ketika itu keluarganya sedang berada di bawah bukit itu. Nabi pun berteriak, "Wahai kabilahku," kata Rasulullah, ya, "kalau kukatakan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan bersegera menyerang kalian, kalian percaya enggak?" Ketika itu semuanya mengatakan, "Ya percayalah, kami nggak pernah mendapatimu berdusta Muhammad." Itu jawaban mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian masuk kepada inti dakwah, Nabi berkata, "Persaksikanlah wahai kabilahku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepadaku dan memilihku untuk menjadi utusannya agar kalian hanya menyembah Tuhan, ya, dan meninggalkan penyembahan segala yang kalian sembah selain Allah." Nah, begitu Nabi sampai pada konsekuensi inti dakwah Islam, maka yang paling pertama merespon adalah Abu Lahab. Apa katanya? "Tabballaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihadza jama'tana." Gak ada tujuan mengumpulkan kami di sini kecuali untuk menyampaikan omong kosong itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita sebenarnya perkataan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini bukan sekedar ucapan, tapi punya konsekuensi dan dampak yang besar. Kalau sekiranya dua kalimat syahadat ini sekedar mengucap, saya kira nggak akan sibuk-sibuklah Abu Lahab memprotes Nabi. Udahlah, ngomong saja. Tapi Abu Lahab paham, kalau kita udah mengucapkan dua kalimat itu, ini bisa mengganggu zona nyaman kita selama ini. Maka dari itu, Abu Lahab mengeluarkan sebuah statement dan pernyataan yang mengecam Nabi, yang ingin mengajarkan kepada keluarga besarnya untuk mengesahkan Allah dan meyakini Muhammad sebagai utusan Allah. Apa yang disebutkan dalam sejarah, Abu Lahab ini termasuk di antara paman Nabi yang paling berbahagia ketika Nabi Muhammad ini dilahirkan. Sampai dikatakan Abu Lahab memerdekakan beberapa budak perempuannya sebagai ekspresi kebahagiaan lahir keponakannya. Nah, jadi bukan masalah sentimen pribadi pada Muhammad. Karena lahirnya Muhammad pun kabar gembira bagi Abu Lahab. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah menyampaikan satu risalah, misi suci dan mulia, yang Abu Lahab menilai itu bisa membahayakannya, maka dia pun mengecam. Maka kalau kita lihat, 5 ayat dalam surah Al-Lahab ini dimulai dengan sebuah doa dan kecaman. Siapa yang berdoa? Ternyata yang berdoa dan mengajari doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita berdoa kepada Allah.
Kita minta sama Allah. Tapi kalau Allah yang sudah mendoakan, nah, bisa kita bayangkan betapa kuatnya doa itu. Allah yang maha menentukan, kalau Allah meminta sendiri pada dirinya. Allah katakan, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat pertama, ini merupakan bentuk doa. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, tabbat yada abi lahab. Watab, tab yang kedua, ini adalah sebuah pemberitahuan dan pernyataan bahwasanya memang demikian celakalah Abu Lahab. Jadi pertama didoakan, kemudian tab yang kedua sebagai penutup ayat adalah pernyataan, doa dan kecaman tersebut telah terwujud dalam kehidupan Abu Lahab di momen itu. Nah, apa yang paling menarik? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab, tak berarti yang celaka cuma tangannya. Tapi seluruh anggota tubuh Abu Lahab juga akan celaka. Tapi kenapa didoakan tangannya? Nah, ini kalau dalam gaya bahasa Arab disebut dengan kinayah. Bagian dari tata cara berbahasa menyebutkan sebahagian yang ditujukan untuk keseluruhan. Kenapa dikhususkan pada tangan? Karena bisa dikatakan hampir semua aktivitas manusia ada kaitan dengan tangan. Apalagi kalau dalam konteks bekerja, berniaga, apapun yang kita buat, tangan. Makanya sering sekali dikatakan apapun yang kita dapatkan itu hasil dari tangan kita. Ya, hasil dari tangan kita. Walaupun zaman sekarang orang kerja nggak pakai tangan saja. Nah, tapi begitulah identiknya tangan dengan produktivitas seseorang. Sehingga Allah katakan, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa tangannya celaka? Karena dari kedua tangan itu lahir begitu banyak hal-hal buruk. Dialah yang lempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Dia pula lah yang memprovokasi orang untuk makin memusuhi dakwah Islam. Ya. Makanya kalau dilihat, kapan turun surah ini? Surah ini diperkirakan sebelum tahun ketiga kenabian. Sebelum tahun ketiga. Ketika mulai dakwah Nabi pelan-pelan pertamanya sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terang-terangan, dimulai kepada keluarga, turunlah surah ini. Nah, Abu Lahab kapan baru meninggal? Abu Lahab meninggal terbunuh di Perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Jadi, vonis Abu Lahab masuk neraka itu sudah keluar sebelum dia masuk neraka. Sebelum dia meninggal dunia. Jadi Abu Lahab ini udah tahu begitu ya akhirnya. Dengan ayat ini seakan-akan Allah mengatakan Abu Lahab sampai meninggal pun tak akan masuk Islam. Celaka Abu Lahab. Itu doa Allah. Itu doa Allah. Nah, apa artinya? Ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran ini sekedar perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu yang gaib? Dari mana Nabi Muhammad tahu yang masuk neraka dan kemudian yang masuk surga? Ini informasi yang hanya dapat diberikan oleh yang ilmunya mencakup segala hal. Itulah Allah. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, sekiranya terjadi, bagaimana kejadiannya. Itu semua dalam lingkup ilmu Allah. Artinya, kalau ada orang dikatakan, kau masuk neraka. Kapan dikatakan? Bisa dikatakan, itu disebutkan dari tahun ketiga sampai tahun kedua Hijriah. Di Mekah 13 tahun. Berarti tahun ketiga 10 tahun. Tambah 2 tahun di Madinah. Kurang lebih 12 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, sudah keluar vonisnya, kau akan mati kafir. Nah, ini sebuah hal yang cukup mengerikan tentunya. Kita tak tahu siapa yang kemudian, bisa saja orang di awal hidupnya itu baik. Ya, tapi ternyata tergelincir dari akhir hayatnya. Bisa saja seorang itu berbuat luar biasa seperti Abu Lahab, Abu Talib, yang kemudian orang banyak berharap Abu Talib nih mudah-mudahan di akhir hayatnya masuk Islam, walaupun tak
terjadian dalam riwayat yang masyhur. Nah, ini gambaran kepada kita bahwasanya ini bukti. Sekiranya Abu Lahab ingin membuat Al-Quran itu didustakan orang, sebenarnya kan mudah saja. Dia pura-pura masuk Islam, masuk Islam. Orang mengatakan, ya berarti salahlah surah Al-Lahab ini. Abu Lahab dah masuk Islam. Tapi untuk terpikir strategi itu saja, Allah halangi Abu Lahab dari menjalankannya. Kenapa? Allah yang tetapkan sebuah ketetapan, maka tidak ada yang dapat menyimpang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecaman dan pernyataan bahwasanya apa yang didoakan itu kejadian. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kemudian ini informasi gaib pertama. Abu Lahab akan merugi, akan celaka dan mati sebagai seorang kafir. Itu dinyatakan 12 tahun sebelum Abu Lahab meninggal dunia. Kemudian tak cukup sampai di situ. Berita gaib kedua Allah sampaikan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh tidak akan memberikan manfaat sedikit pun Abu Lahab harta yang dikumpulkannya di dunia dan anak-anaknya yang dibanggakannya di dunia. Ya. Biasanya orang itu kalau di dunia status sosialnya dalam pandangan manusia akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya hartanya. Ya, makanya orang menganggap uang itu bagian penting dalam menaikkan prestis, dalam menaikkan kedudukan sosial. Ya, kadang-kadang orang banyak uang ngomong salah pun dianggap orang betul. Ya, tapi kalau tak ada uang ngomong betul pun dianggap salah. Begitu. Tapi apakah harta yang banyak itu kemudian memberikan manfaat untuk akhirat? Tidak. Allah katakan, nanti Abu Lahab punya uang tak bisa nyogok malaikat. Tidak bisa nyogok hakim di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersaksi semuanya adalah anggota tubuh yang dipergunakannya selama di dunia untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Jadi hartanya nggak berguna. Bukan hanya harta. Anak-anak yang dibanggakan Abu Lahab yang selama ini dikerahkan tenaga putranya itu untuk ikut membantunya memusuhi Nabi Muhammad SAW, sedikit pun anak-anak yang dibanggakannya di dunia tak akan bisa memberikan bantuan apapun untuknya nanti di akhirat. Ini pernyataan berita gaib kedua. Setelah Abu Lahab celaka, yang kedua hartanya pun gak ada manfaat. Perlu disampaikan Abu Lahab ini termasuk di antara paman Nabi yang paling kaya. Lewat bisnisnya, lewat status sosial dan ekonominya. Sehingga Abu Lahab ini khawatir betul. Kalau sekiranya apa yang menjadi misi dakwah Rasulullah itu terwujud, ini mengganggu keberlangsungan perniagaannya. Mengganggu stabilitas privilege. Ya, keistimewaan yang selama ini dinikmatinya. Jadi ibarat Nabi Muhammad membuat sebuah gerakan perbaikan sosial dan menyuluh segala aspek kehidupan. Nah, Abu Lahab ini termasuk yang mendukung status quo jangan berubah. Ya, kenapa? Karena itu semua mengancam segala kepentingan-kepentingan dunia yang mungkin selama ini dinikmatinya. Tak hanya itu, Allah sampaikan berita gaib ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana sifat neraka itu? Dzata lahab, yang apinya berkobar-kobar. Jadi antara namanya Abu Lahab menjadi cocok dengan tempatnya nanti di akhirat. Naron dzata lahab. Sebagaimana Abu Lahab dipuji karena ketampanannya, putihnya warna kulitnya, lebatnya jenggotnya yang ketika dia marah tampak seperti api yang berkobar. Nanti tempatnya pun di akhirat, kata Allah, sama seperti yang dia banggakan di dunia. Nah, makanya ada kaedah yang mengatakan al jaza min jinsil amal,
balasan yang akan kita terima nanti di akhirat sesuai dengan bentuk tindakan yang kita buat selama di dunia. Ya, kita buat apa? Begitu juga nanti balasan. Ya, maka dari itu ini 3 berita gaib yang berkaitan erat dengan Abu Lahab. Dia akan celaka dan mati dalam kekufuran. Yang kedua, harta dan anaknya gak bisa memberikan manfaat apa-apa. Yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, tak cukup ternyata hanya sampai di figur Abu Lahab semata. Yang paling parah adalah ayat ini dan surah ini menggambarkan juga ternyata Abu Lahab dan istrinya itu dua-dua sama-sama berkolaborasi dalam memusuhi dakwah. Makanya disebutkan di sini wa mra'atuhu hammalatal hatab. Siapa istri Abu Lahab? Dalam sejarah disebutkan nama panggilan istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Itu nama panggilannya. Nama sebenarnya adalah Arwa binti Harth yang merupakan adik dari Abu Sufyan. Abu Sufyan yang di awal juga musuh Islam, ini punya adik namanya Arwa. Itulah Jamil. Nah, Jamil ini dalam kesehariannya karena dia istri orang kaya, dikenal Jamil ini sebagai wanita yang paling heboh perhiasan ketika dia keluar rumah dibawa kemana-mana. Jadi tak terhitung berapakah kalungnya, kilauan semua. Jadi paling bling dia kalau berjalan di kota Mekah. Dan ketika dia tahu suaminya itu memusuhi Muhammad, pernah muncul sebuah pernyataan dari sosok Jamil. Dia katakan, aku siap menjual semua perhiasanku ini demi logistik memerangi agama Muhammad. Jadi ini potret suaminya musuh yang sangat berat dihadapi Rasul, walaupun ada hubungan kekerabatan, ditambah lagi dapat support luar biasa dari figur seorang istri yang rela mengorbankan hartanya bukan untuk kebaikan, tapi untuk memadamkan cahaya kebenaran. Nah, Jamil ini sebenarnya kalau kita melihat dalam penggunaan kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran, kita melihat sebenarnya antara Jamil dengan Abu Lahab ini gak cocok. Sebagai pasangan suami istri, ini ada masalah di antara keduanya. Dari mana saya bisa berkesimpulan seperti itu? Di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang hubungan suami istri, Al-Quran konsisten menggunakan 2 istilah. Zauj dan imro'ah. Kalau hubungan suami istri itu bagus, selalu Al-Quran menggunakan kata zauj. Zauj artinya apa? Inilah potret keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Istri itu cocok dengan suami, saling melengkapi, saling kemudian mencintai, menyayangi, sehingga tujuan dari rumah tangga itu terwujud. Tapi Al-Quran juga konsisten menggunakan kata imro'ah untuk menunjukkan pasangan hidup yang tak cocok. Ya, makanya Nabi Nuh dengan istrinya, Allah nggak katakan itu zauj, tapi imro'ah. Wa mro'atu Nuh. Nabi Lut dengan istrinya nggak cocok, Allah gunakan kata imro'ah. Nabi Ibrahim dengan Sarah sebelum punya anak, digunakan kata imro'ah. Tapi setelah itu kemudian berubah menjadi zauj. Karena sudah cocok, sudah muncul sakinah di sana dalam hubungan rumah tangga. Nah, di sini wa mro'atuhu. Allah nggak katakan wa zaujuhu. Kenapa? Ini menunjukkan sebenarnya hubungan rumah tangga Abu Lahab sama istrinya ini nggak cocok juga. Tapi kolaborasi untuk memerangi Nabi itu. Inilah seburuk-buruknya kolaborasi. Artinya apa? Mungkin dalam hal nafkah nggak cocok, dalam hal urusan pendidikan anak tak cocok. Tapi satu-satunya yang mengikat kedua ini
karena sama-sama benci Islam dan benci Muhammad. Jadi bayangkan ketika ikatan terakhir yang mempertahankan sebuah rumah tangga hanyalah gara-gara sama-sama musuh Islam. Itulah yang membuat mereka itu kompak. Kalau sudah bicara selain Muhammad, udah berkelahi lah itu. Artinya antara Abu Lahab dengan istrinya, ini mungkin sering ada piring-piring terbang di dapur. Ya, walaupun demikian para hadirin, Allah katakan di sini, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Apa arti hammal hatab? Hammal hatab artinya orang yang memikul kayu bakar. Di masa dulu bisa dikatakan profesi pencari kayu bakar itu profesi yang sangat rendah dan hina. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya, seorang memikul kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik, kata Rasul, daripada orang minta. Artinya apa? Kalau ada profesi yang paling rendah, ya itulah dia. Tapi itu lebih baik dibandingkan minta. Allah katakan di sini, istrinya Abu Lahab pemikul kayu bakar. Kalau kita lihat tadi bagaimana status sosial Ummu Jamil itu dengan perhiasannya yang banyak, ya, penampilannya yang wah, ya. Tapi walaupun demikian, hakikatnya Allah katakan, kau akan dihinakan nanti. Kenapa dihinakan? Harta yang Allah berikan kepadamu sebagai amanah, ketika harta itu justru kita gunakan untuk memusuhi Allah, maka itulah seburuk-buruknya harta. Ya, para hadirin, sebahagian ulama mengartikan memikul kayu bakar di sini sebagai arti menyebar fitnah. Kenapa? Karena biasanya orang yang jual kayu bakar itu kalau nampak sekelompok orang berkumpul, dia datang ke situ menawari kayu bakarnya, kan begitu. Betul. Inilah potret gambaran seorang yang suka menyebar fitnah. Gak ada orang kumpul kecuali si penyebar fitnah akan ikut nimbrung di sana. Menyuntikkan fitnah-fitnahnya dalam percakapan masyarakat. Kau sampai nggak kabar terbaru Muhammad gini. Tuduhan fitnah keji kepada Nabi, kepada anak-anaknya, kepada istrinya Khadijah. Ini selalu dilakukan oleh Ummu Jamil. Jadi ini potret. Sebagaimana engkau suka menghinakan orang dengan fitnah-fitnahmu, maka Allah pun akan hinakan engkau nanti di akhirat. Kau memikul kayu bakar yang justru kayu bakar itu digunakan untuk membakar dirimu sendiri. Maka dari itu penutup surah Allah katakan sebagai tambahan deskripsi yang menghinakan Ummu Jamil, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya terdapat tali yang terdiri dari serabut, yang justru tali itu akan membakar lehernya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di lehernya? Untuk mengingatkan di dunia lehermu penuh dengan kalung, dengan perhiasan yang mewah yang engkau banggakan, bahkan engkau berikrar siap menjualnya demi logistik memerangi agama Muhammad. Maka itulah balasan yang kau terima nanti di akhirat. Nah, maka dari itu surah Al-Lahab mengajarkan pada kita potret rumah tangga yang bagaimana yang kita inginkan. Ataukah kita pengen potret rumah tangga seperti potret rumah tangga Rasulullah, suami istri berkolaborasi dalam kebaikan. Berapa banyak harta Khadijah ya dikorbankannya demi dakwah Islam. Begitu kontras potret rumah tangga Nabi Muhammad dengan potret rumah tangga Abu Lahab. Walaupun ya satu keturunan, sama-sama keturunan Abdul Muttalib, ya, tapi satu berkolaborasi dalam keburukan, satu lagi berkolaborasi dalam kebaikan. Maka dari itu ya sekali lagi surah ini adalah surah yang hendaknya kita jadikan perenungan bahwasanya apa? Tidak mungkin ada sedikit pun perbuatan buruk kita di dunia
kecuali pasti akan dibalas dengan jenis yang sama nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kembali lagi ya, apa yang kita perbuat di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Betul sekali. Di akhirat. Oke, sahabat Al-Quran, surah Al-Lahab sudah selesai kita bahas. Tadi banyak sekali poin yang disampaikan oleh Ustadz, dan kisahnya itu sangat menarik ya Ustadz, terkait dengan Abu Lahab, keluarga Nabi loh begitu, tapi memang memerangi Nabi dengan sangat luar biasa sekali. Oke, kita tutup sampai di sini sahabat Al-Quran. Diajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.